Pemirsa, kasus mutilasi kembali terjadi. Kali ini seorang ibu memutilasi anak kandungnya yang berumur 1 tahun. Polisi menduga pelaku mengalami depresi. Informasi tersebut dan informasi menarik lainnya akan disampaikan oleh Pramadika Samudra. Pram, silakan. Ya baik, terima kasih Egan. Pemirsa, kekerasan terhadap anak sepertinya tak kunjung usai. Bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan pembunuhan secara sadis. Seperti kasus pembunuhan anak dengan cara mutilasi yang terjadi di Cengkareng, Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang ibu dengan tega memutilasi anak kandungnya yang baru berumur 1 tahun. Kekerasan terhadap anak sepertinya tak kunjung usai. Bahkan tak sedikit berakhir dengan pembunuhan secara sadis. Seperti kasus pembunuhan anak dengan cara mutilasi yang terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat. Nahasnya, mutilasi itu dilakukan oleh ibu kandung mereka sendiri. Warga di Jalan Jaya 24, Menceng, Cengkareng, Jakarta Barat masih tidak percaya dengan tindakan pelaku yang dengan keji membunuh dan memutilasi buah hatinya sendiri. Pelaku, yaitu Mutmainah, 28 tahun, dikenal warga sebagai sosok yang pendiam, namun pelaku dikenal sangat baik dalam keseharian dengan lingkungan sekitar. Kagak, nggak ada omongnya. Tapi bergaul Bu ya dengan masyarakat sini? Bergaul, orangnya bergaul. Itu kemarin nggak tahu bagaimana, kita nggak tahu dah. Tutup aja pintunya. Seharian itu? Seharian itu. Suaminya nggak ada Bu? Suaminya kan kerja, namanya polisi kan pulangnya malam, semalam pulang udah jam berapa, saya nggak tahu, pokoknya udah rame aja. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiono mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun, pelaku merupakan istri seorang anggota bidang Propam Polda Metro Jaya bernama Aibda Deni. Peristiwa terjadi ketika Deni baru saja pulang ke rumah kontrakannya dan mendapati pintu rumah tertutup. Setelah pintu didobrak, Deni mendapati anak-anaknya dalam kondisi mengenaskan, di mana seorang diantaranya ditemukan tewas. Dari temuan polisi, pelaku pembunuhan yang merupakan istri Deni memutilasi di bagian jenazah tubuh putra keduanya yang berusia 1 tahun. Sementara putri pertamanya menderita luka di bagian telinga. Saat didobrak itulah melihat di kamarnya anaknya yang laki yang kedua umur 1 tahun sudah tidak bernyawa. Kemudian putrinya yang perempuan juga waktu itu sedang menangis, ada luka di telinganya. Kemudian kalau melihat istrinya juga tidur di situ, kemudian ada sebilah pisau dengan lumuran darah, termasuk tadi yang mohon maaf ada beberapa tubuh yang dipotong tadi. Saat ini, jenazah sang balita malang masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sementara ibu korban telah diamankan polisi ke Polres Metro Jakarta Barat. Sementara kakak korban bernama Kalisa 2 tahun yang selamat hanya mengalami luka ringan di bagian tangan. Tim Liputan, Berita 1.